Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diyar Farid Al-Furqon, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini pada UAS Bahasa Indonesia, saya membuat proposal PKM terkait dengan pembuatan telur asin. Nah, di sini daftar isi terdiri dari bab 1, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan luaran. Lalu bab 2, tinjauan pustaka, meliputi kandungan pada telur bebek, metode pembuatan telur asin, tekanan osmotik, Internet of Things, pengembangan produk mutakhir. Lalu bab 3, tahap pelaksanaan, meliputi diagram alir pelaksanaan, studi literatur, perancangan sistem, lalu skematik cara kerja, perancangan desain alat, perancangan kelistrikan dan aplikasi, pembuatan alat, pengujian dan evaluasi, penyempurnaan, laporan teknis dan dokumen, dan yang terakhir daftar pusaka. Nah, meliputi yang pertama yaitu pendahuluan bab pertama. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan latar belakang. Nah, telur asin merupakan salah satu dari bentuk pengawetan telur yang pada umumnya dapat ditemukan di beberapa negara seperti Indonesia, Cina, dan Taiwan. Selain dari pengawetan, keuntungan dari proses pengasinan telur adalah untuk meningkatkan citra rasa berpasir dari kuning telur. Jenis telur yang bisa digunakan adalah telur itik karena memiliki kadar lemak yang lebih tinggi daripada telur ayam. Itu menurut Putri 2019. Proses pengasinan telur dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu merendam telur dengan larutan garam jenuh dan membungkus telur dengan adonan garam yang biasanya terdiri dari bubukan bata, abu gosok, dan garam. Lalu, berdasarkan penelitian menurut Susilo pada tahun 2017, selama waktu proses pengasinan telur masih menjadi permasalahan yang harus dipecahkan karena lama perendaman berkaitan erat dengan efisiensi waktu proses pengasinan telur dan karakteristik organoleptik telur asin yang dihasilkan. Menurut penelitian tersebut, proses pengasinan telur dapat dipersingkat menjadi hanya 3 jam saja melalui manipulasi tekanan osmotik. Hasil penelitian menurut Wulandari DKK pada tahun 2002 juga menunjukkan bahwa metode penggaraman atau pengasinan telur dengan tekanan dapat meningkatkan kekuatan gel, rasa masir, besaran minyak yang keluar, serta memperbesar diameter yang keluar telur. Lalu rumusan masalah itu meliputi dengan bagaimana yang pertama, merancang dan membangun alat mempercepat pengasinan telur otomatis dengan metode manipulasi. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan telur asin yang berkualitas baik dengan durasi pengasinan lebih cepat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memodernisasi pembuatan telur asin menggunakan Internet of Things agar suhu tunggu dapat konsisten dan dapat dipantau dengan smartphone. Tujuannya yaitu merancang dan membangun alat mempercepat pengasinan telur. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh manipulasi tekanan osmotik terhadap telur asin. Yang ketiga, mendapatkan telur asin yang berkualitas baik dengan durasi pengasinan selama 3 jam. Lalu manfaatnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa. Lalu yang kedua, memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sesudah didapatkan dalam perkuliahan di dalam kelas. Lalu luaran, yaitu meliputi produk alat ini mempercepat pengasinan telur otomatis berbasis Internet of Things. Lalu yang kedua, artikel ilmiah dengan judul alat pemercepat pengasinan telur otomatis berbasis Internet of Things dengan metode manipulasi dengan osmotik. Lalu yang ketiga, laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, lalu bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, kandungan pada telur bebek ini merupakan produk yang berasal dari hewan yang memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga menjadikan telur sebagai sumber protein hewani yang penting. Itu menurut Kewan pada 2011. Lalu metode pembuatan telur asin ini ada 3 metode, yaitu yang pertama metode perendaman dengan larutan air garam. Lalu yang ketiga ada metode perendaman dengan adonan garam. Yang ketiga ada metode pemeramaan dengan adonan garam, batu bata, dan abu gosok. Nah, itu tadi adalah beberapa metode terkait pembuatan telur asin. Lalu terkait dengan tekanan osmotik, di mana
Tekanan osmotik merupakan suatu proses pengalian molekul-molekul perlarutan yang memiliki konsentrasi yang rendah atau encer menuju konsentrasi yang lebih tinggi atau pekat melalui selaput semi permeable, itu menurut Susilo pada 2017. Lalu terkait dengan Internet of Things atau IoT merupakan jaringan dari alat-alat yang saling terhubung satu dengan yang lain melalui internet dan berkomunikasi secara mandiri tanpa mencampur tangan manusia. Lalu terkait dengan pengembangan produk mutakhir. Terkait dengan hal ini, menurut Adrian pada tahun 2019, alat mempercepat telur asin yang sudah pernah dibuat adalah yang bernama lemari oven asap. Alat ini berdimensi 150 cm kali 70 cm kali 60 cm. Total kapasitas produksi alat ini yaitu mencapai 450 butir. Dengan waktu total proses produksi ini mulai dari langkah perendaman cuka hingga produk jadi yaitu sekitar 9 jam. Itu adalah salah satu menurut dari Adrian. Lalu bab ketiga yaitu terkait dengan tahap pelaksanaan. Yang pertama diagram aliran pelaksanaan meliputi yang pertama yaitu mulai, lalu studi literatur, dilanjutkan dengan perancangan sistem, dilanjutkan lagi dengan pembuatan alat, dilanjutkan lagi dengan pengujian dan evaluasi, dan yang selanjutnya penyempurnaan, lalu ada laporan teknis dan dokumen, dan yang terakhir adalah selesai. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan studi literatur. Langkah awal dari pembuatan alat mempercepat pengasinan telur otomatis atau selanjutnya disebut alchemist adalah melakukan studi literatur dengan mencari informasi dari buku, jurnal, dan referensi yang lain berhubungan dengan alat dengan telur asin. Lalu perancangan sistem. Terkait dengan hal ini, sistem skematik cara kerja. Proses pengasinan pada alat ini menggunakan metode manipulasi tekanan osmotik. Proses pemeraman telur akan dibarengi dengan pemanasan. Hal ini bertujuan untuk pembuatan telur lebih cepat asin. Dengan metode penataan telur dilanjutkan dengan perendaman, lalu dilanjutkan dengan penaburan serbuk bata dan penyemprotan larutan garam. Dilanjutkan dengan pemanasan, dan yang terakhir adalah produk sudah jadi. Dan mungkin di proposal tertera berbagai gambar dari produk ataupun mesin-mesin yang rencana kami akan perbuat. Lalu ada juga pembuatan alat, di mana sebelumnya ada perencanaan kelistrikan aplikasi, pencernaan skematik yang dilakukan menggunakan software Protus 8 profesional. Lalu ada dengan menggunakan pembuatan alat. Pembuatan alat dilakukan mulai dari persiapan alat dan bahan sesuai rincian seperti pada lampiran. Mohon maaf, seperti yang sudah tertera di atas. Lalu ada lagi terkait dengan pengujian dan evaluasi, di mana pengujian hasil alchemist dilakukan dengan melihat kemerataan tingkat keasinan juga kematangan telur asin itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada selanjutnya terkait dengan penyempurnaan. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, selanjutnya alchemist akan masuk ke tahap penyempurnaan untuk dirapikan dan difinalkan sebagai alat fungsional yang benar-benar siap dipakai. Lalu mungkin cukup sekian. Selanjutnya dari proposal itu terdapat dari beberapa beberapa diagram ataupun gambar yang bisa disaksikan. Selanjutnya yaitu yang bab terakhir itu terkait daftar pustaka yang bisa kami input dari beberapa rincian ataupun sumber dari Adrian, lalu ada dari Heri, ada dari Idris, lalu Lesmayati, Mergono dan Mulyadi, Pedro, Putri, Sabar, Samudra, dan itu adalah beberapa referensi yang kami dapatkan dari sumber buku. Nah, mungkin cukup sekian presentasi ataupun video terkait dengan PKM proposal ini. Mungkin kurang lebihnya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.